Dan mertuanya ini pun bercerita bahwa pada saat adik ipar Pak Budi atau adik dari istrinya Pak Budi ini dalam proses melahirkan, sosok Kuyang ini pun pernah menunggui proses kelahiran sang bayi dan bertengger di atas pohon yang tumbuh di depan rumah mereka. Kuyang, apa yang ada di benak kalian saat aku mengucapkan kata Kuyang? Bagiku, Kuyang ini adalah sosok urban legend penganut ilmu hitam yang khususnya berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, di episode Ngobrol Seram kali ini, aku akan berkisah tentang sebuah keluarga yang diteror oleh sosok Kuyang saat menantikan kelahiran anak pertama mereka. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten selanjutnya. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman seram seperti ini, silahkan kirimkan melalui Facebook, Instagram, atau langsung ke WhatsAppku, bisa diketik ataupun di record voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kontributor kita kali ini kita sebut saja dengan nama Bapak Budi. Ceritanya berawal pada tahun 1993 saat Bapak Budi ini dan teman-temannya baru saja lulus dari sekolah polisi negara yang terletak di Kalimantan Selatan. Pada hari itu, beliau dan alumni sekolah polisi negara dilantik dan mereka harap-harap cemas untuk menunggu surat keputusan penempatan. Jadi pada waktu itu pada tahun 1993, mayoritas alumni angkatan tersebut 80%-nya berasal dari Pulau Jawa. Dan mereka ini harap-harap cemas bila harus ditempatkan di Pulau Kalimantan yang saat itu masih banyak sekali hutannya, masih terkenal dengan kekuatan mistisnya, dengan daerah-daerah yang juga pedalaman dan sulit dijangkau. Dan bahkan karena mendengar cerita-cerita senior yang mengatakan bahwa untuk menuju ke lokasi-lokasi tertentu itu hanya bisa dilalui dengan transportasi air dan selama berhari-hari. Itulah yang membuat nyali mereka sedikit ciut apabila mereka sampai ditempatkan di wilayah Kalimantan. Tapi ternyata untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Pak Budi ini dan ke-9 rekannya ternyata diputuskan untuk ditempatkan di daerah Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Sampit. Jadi karena surat keputusan penempatan sudah keluar seperti itu dan mereka tidak bisa menolak ya, jadi mereka pun akhirnya mempersiapkan mental untuk menuju ke tempat tugas mereka yang baru. Akhirnya hari keberangkatan mereka ke kota Sampit ini pun tiba. Di hari yang ditentukan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah, Pak Budi ini dan ke-9 rekannya, polisi-polisi baru ini, berkumpul di atas kapal hover yang berkapasitas penumpang sekitar 50 orang. Di dalam kapal itu mereka saling mengobrol karena sedikit khawatir, gelisah, cemas, dan sekaligus juga senang dan antusias karena mereka akan segera menuju ke tempat dinas yang baru, di mana mereka belum tahu akan keadaan daerahnya, belum tahu keadaan penduduknya, dan seperti apa tempat tinggal mereka nanti. Tapi saat itu mereka sudah membulatkan tekad dan sudah mempersiapkan mental mereka untuk menjalani tugas di kota Sampit itu. Nah, kapal hover ini melaju di atas Sungai Barito yang sangat besar, dan sesampainya di muara, mereka pun menyeberang ke lautan lepas.
Mereka akhirnya sampai di pelabuhan Sungai Mentaya pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ada perbedaan waktu ya dari Banjarmasin di Sungai Mentaya ini yang semula waktu Indonesia Tengah lalu menuju ke waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sesampainya di pelabuhan Sungai Mentaya ini, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke markas mereka. Setelah berjalan kaki dengan jarak yang lumayan jauh, mereka bersepuluh ini pun akhirnya tiba di asrama yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Sesampainya di sana mereka sedikit terkejut ya, atau heran karena asrama itu berupa bangunan kayu yang sudah tua, kayunya mulai lapuk, banyak kerusakan di sana sini, dan air yang dari PDAM ini hanya menetes. Tapi yang paling parah itu, bila mereka harus ingin BAB, mereka harus pergi ke pelabuhan Kota Sampit. Nah, saat itu Pak Budi dan rekan-rekannya ya agak bingung, tapi gak ada pilihan lain. Mereka tidak bisa BAB di asrama. Jadi setiap kali mereka ingin BAB, mereka pun harus pergi bersama-sama ke Pelabuhan Sampit. Dan setelah itu mereka gunakan waktu mereka untuk berjalan-jalan di area kota tersebut. Nah, pagi harinya kegiatan mereka adalah bangun pagi dan bersiap untuk menuju ke Polres Sampit untuk melakukan apel pagi yang dipimpin oleh Provos Senior. Jadi dari markas, dari asrama mereka menuju ke Polres Sampit itu jaraknya sekitar 3 km dan mereka harus ke sana dengan berjalan kaki, tidak diperbolehkan menumpang kendaraan apapun yang lewat. Nah, kegiatan itu dilakukan setiap hari dan mereka lakukan selama 3 bulan lamanya. 3 bulan berada di asrama tersebut bersama ke-9 orang rekannya. Akhirnya Pak Budi ini ditugaskan untuk berdinas ke Polsek yang jaraknya sekitar 120 km dari Polres itu. Jadi Pak Budi ini mengatakan bahwa dari Polres menuju ke Polsek ini bisa ditempuh dengan sepeda motor dengan lama perjalanan sekitar 1 hari. Namun bisa juga menggunakan angkutan umum organda, tapi harus menginap karena medannya sulit untuk ditempuh dan dilanjutkan dengan menggunakan perahu kelotok atau perahu tradisional di sana. Di Polsek tempat dinas Pak Budi yang baru ini ternyata hanya ada 5 orang anggota polisi yang bertugas, termasuk Pak Budi. Polsek ini sangat kecil, berada di daerah pedalaman dan bahkan listrik pun belum masuk ke desa tersebut. Penduduk aslinya adalah penduduk Dayak Seruyan yang sangat ramah dan Pak Budi dan rekan-rekannya ini tidak merasa kesulitan berbaur dengan mereka karena mereka menjalin hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat Dayak Seruyan di lokasi itu. Tak terasa sudah setahun Pak Budi ini menjalani dinas dan beliau ini bertemu dengan seorang gadis asal Sampit, jadi penduduk asli sana, dan mereka pun akhirnya jatuh cinta dan menjalin hubungan. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1996, Pak Budi ini pun akhirnya melangsungkan pernikahan dengan gadis tersebut dan di tahun yang sama beliau dipindah tugaskan menuju ke Polsek Parenggian yang jaraknya sekitar 180 km dari Polres Sampit. Dan untungnya sang istri pun bersedia untuk ikut serta pindah ke Polsek Parenggian tersebut. Pak Budi dan istrinya pun pindah ke Parenggian. Di sana mereka ditempatkan di sebuah asrama yang berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin dan kayu benuas dan beratapkan sirap. Jadi rumah panggung ini terdiri dari 3 pintu di mana mereka harus tinggal dengan para anggota polisi lainnya beserta keluarga mereka. Untuk penerangan sehari-hari mereka menggunakan genset yang seringkali padam. Dan di belakang asrama ini hanya berupa perbukitan serta seperti ladang atau hutan kecil gitu. Lalu juga ada jalan setapak di sebelah sisinya.
Saat mereka baru saja pindah ke Parenggian, mereka langsung saja mendengar rumor yang sedang beredar saat itu bahwa ada sosok kuyang yang bergentayangan di daerah mereka. Jadi kuyang ini adalah manusia yang menganut ilmu hitam dan mereka biasanya memangsa janin dari wanita yang sedang hamil, biasanya mengalami keguguran atau bayinya yang meninggal dunia, dan bahkan sosok kuyang ini juga memakan plasenta bayi yang baru lahir. Nah, saat itu para tokoh masyarakat sekitar serta tetangga-tetangga mereka, dan selain itu mertua dari Pak Budi ini pun sudah mengingatkan Pak Budi dan istrinya untuk selalu ekstra hati-hati menjaga sang istri dan calon bayi mereka, karena kebetulan waktu itu ternyata istrinya Pak Budi ini sudah mengandung sekitar usia 2 bulan kandungan. Nah, mendengar nasihat dari mertua sekaligus tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar mereka, Pak Budi pun mengiyakan, mempercayai dan berjanji untuk berhati-hati menjaga kandungan sang istri. Malam itu Pak Budi sedang tidak berdinas. Jadi saat itu beliau sedang berada di dalam kamar di sebelah sang istri yang sudah tertidur pulas, dan Pak Budi ini hanya menonton siaran televisi dari sebuah televisi kuno, yang sekarang kuno ya, waktu itu kan belum kuno. Jadi televisi berukuran 14 inci karena hanya itu hiburan mereka di sana. Dan tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing yang panjang bersahut-sahutan dari luar. Dan itu tidak biasa di hari-hari atau di malam-malam sebelumnya. Dan selain itu Pak Budi ini juga mendengar suara babi hutan liar yang seakan-akan sedang mencari makan tepat di belakang asrama mereka. Saat itu hati Pak Budi ini gelisah, tapi ia bertekad untuk tetap berjaga semalaman karena ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi ternyata karena saking lelahnya, Pak Budi ini pun jatuh tertidur. Dan ia dikagetkan saat tiba-tiba istrinya mengguncang-guncangkan tubuhnya sambil berteriak histeris. "Ayah! Ayah! Bangun ayah! Bangun ayah!" gitu. Istrinya berteriak-teriak histeris. Pak Budi ini pun langsung terbangun dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Lalu istrinya menjawab, "Ada badan tanpa kepala. Itu di depan pintu kamar. Itu di depan pintu kamar." Istrinya berteriak-teriak sambil menangis histeris, sambil memeluk Pak Budi ini dan menyuruhkan kepalanya di pelukannya Pak Budi, tidak mau melihat, tapi tangannya tetap menunjuk ke arah depan pintu kamar sambil tetap berkata, "Itu di sana ada tubuh tanpa kepala, ada tubuh tanpa kepala." Ia berteriak seperti itu berulang-ulang, tapi pada saat itu Pak Budi tidak melihat sosok apapun di depan pintu, dan ia cuma menenangkan sang istri sambil memeluknya dan berkata, "Udah, gak apa-apa, mungkin itu cuma mimpi." Nah, saat Pak Budi berkata itu cuma mimpi, istrinya pun berkata, "Enggak, aku lihat beneran." Nah, istrinya makin histeris. Pak Budi ini pun akhirnya menenangkan dengan berkata, "Oh iya, mungkin sudah pergi sekarang, udah pergi, udah tenang." Nah, saat itu Pak Budi berusaha untuk menenangkan sang istri dan bersikap wajar di depan istrinya karena tidak mau membuat istrinya khawatir. Tapi sebenarnya dalam hati pun Pak Budi ini merasakan kekhawatiran dan rasa cemas yang luar biasa karena ia takut apabila sesuatu terjadi saat ia meninggalkan sang istri untuk berdinas. Di hari berikutnya kebetulan Pak Budi ini mendapatkan jatah piket 1 kali 24 jam. Itu artinya selama 24 jam beliau harus standby di kantor atau di polsek tersebut. Dan hal itu membuat Pak Budi was-was atau cemas ya, karena sebelumnya istrinya ini histeris saat tengah malam dan dia ini bilang melihat penampakan tubuh tanpa kepala di depan pintu kamar. Hal itu membuat Pak Budi ini semakin kepikiran terus terhadap istrinya yang berada sendirian di rumah. Nah, saat itu pukul 6 pagi, Pak Budi ini belum lepas dinas, tapi beliau turun ke belakang kantornya dan berjalan menuju rumahnya atau
asrama itu. Dan kebetulan hanya berjarak sekitar 75 meter, jadi bisa beberapa kali Pak Budi ini pulang ke rumah untuk mengecek keadaan istrinya. Nah, saat itu masih pagi sekali, masih belum ada orang yang lalu lalang dan keadaan masih sunyi. Pak Budi ini pulang dan dari kejauhan dia berjalan melihat sang istri sedang menjemur pakaian yang baru saja dicuci. Jadi istrinya Pak Budi ini kalau mencuci pakaian selalu di pagi buta dan menjemurnya di tiang jemuran yang dipasang di belakang asrama. Di daerah kebun-kebun itu ya, yang dikelilingi pepohonan. Nah, dari kejauhan Pak Budi ini melihat sosok perempuan paruh baya berdiri dalam diam memandangi sang istri dari kejauhan. Jadi perempuan ini berdiri di jalan setapak yang sebelumnya sudah aku sebutkan, yang berada di sisi asrama. Beliau ini atau perempuan parubaya ini berdiri mematung tegak mengawasi si istri, dan posisi perempuan parubaya ini lehernya berkalungkan selendang panjang. Jadi menurut mitosnya, menurut mitos orang sana, penganut ilmu kuyang ini mereka bisa melepaskan kepala dari tubuhnya. Jadi nanti kepalanya ini akan melayang-layang bersama organ bagian dalamnya seperti usus, jeroan dan lain-lain itu, dan meninggalkan tubuhnya. Jadi posisi tubuhnya ini dari leher ke bawah itu ditinggalkan di rumahnya atau di mana, di tempat yang tersembunyi, dan sementara kepalanya ini melayang-layang mencari mangsa. Itulah sebabnya selalu ada tanda bekas bekas sayatan, seperti bekas sayatan yang memisahkan antara kepala dan badannya, yaitu di bagian leher. Jadi ada luka melingkar di bagian leher. Itulah sebabnya para penganut ilmu kuyang ini selalu menutupi leher mereka dengan sesuatu seperti kerudung atau kain panjang atau syal, agar orang sekitar tidak melihat bekas luka tersebut dan tahu bahwa mereka adalah penganut ilmu kuyang. Nah, saat itu Pak Budi diam-diam mengawasi perempuan itu dan mengendap-endap dari belakang. Lalu setelah beliau ini dekat dengan posisi perempuan itu, ia pun seperti menegur gitu ya, seperti sedang apa kamu di sini gitu kan, siapa kamu gitu. Nah, saat melihat Pak Budi, tiba-tiba perempuan itu kan langsung menengok, langsung berbalik badan, dan seperti ketakutan perempuan itu pun berlari menjauh, menembus kebun. Pak Budi ini pun berlari berteriak-teriak memanggil perempuan itu, tapi tiba-tiba perempuan itu hilang begitu saja. Nah, saat itu karena tidak menemukan perempuan ini di mana-mana, akhirnya Pak Budi ini pun kembali menemui istrinya dan menanyakan keadaannya. Sedangkan istrinya ini bahkan tidak menyadari bahwa ada orang yang mengawasinya sedari tadi saat ia menjemur baju itu. Lalu Pak Budi pun was-was dan istrinya bilang, aku tidak apa-apa ya, aku cuma jemur baju dan aku nggak lihat ada perempuan itu, malah aku lihat ayah tadi lari-lari sambil teriak-teriak, makanya aku heran, ayah ini sedang apa kok lari-larian sambil teriak-teriak. Iya dek, aku ini tadi ngejar perempuan parubaya yang dari tadi mengawasimu. Jadi dia ini lama sekali berdiri di jalan setapak itu mengawasi kamu tanpa bilang apa-apa. Dan setelah aku tegur, dia malah lari, malah hilang. Nah, kejadian itu membuat Pak Budi dan istrinya ini semakin ketakutan karena mereka menduga bahwa itu memang adalah sosok kuyang yang sedang mengincar istri Pak Budi untuk dijadikan mangsa selanjutnya. Karena memang kalau memang itu warga sekitar, pasti Pak Budi mengenal mereka atau mereka mengenal Pak Budi, dan mereka pasti bertanya saat ditegur, karena pada dasarnya penduduk sekitar juga ramah-ramah dan dekat dengan para anggota polisi di sana. Tapi mengapa justru perempuan itu kabur saat ditegur Pak Budi dan menghilang begitu saja di hadapan beliau? Kejadian yang meresahkan ini pun akhirnya Pak Budi ceritakan kepada rekan-rekannya, juga kepada tokoh masyarakat yang sudah seperti orang tua sendiri bagi Pak Budi dan istrinya.
Dan atas saran mereka, maka hari itu juga Pak Budi membawa sang istri untuk tinggal bersama mertuanya hingga saat bayinya lahir nanti. Nah, sesampainya di sana, Pak Budi dan istrinya pun bercerita kepada sang mertua tentang apa yang mereka alami barusan. Dan mertuanya ini pun bercerita bahwa pada saat adik ipar Pak Budi atau adik dari istrinya Pak Budi ini dalam proses melahirkan, sosok kuyang ini pun pernah menunggui proses kelahiran sang bayi dan bertengger di atas pohon yang tumbuh di depan rumah mereka. Jadi sosok kuyang ini berputar-putar lalu bertengger selama proses kelahiran ini. Tapi di dalam rumah untungnya keluarga besar dari istrinya Pak Budi ini melakukan doa bersama. Selain itu juga membakar kulit bawang dan melempar kepala ikan lele yang masih hidup. Jadi ikan lele yang masih hidup itu dipotong kepalanya dan masih mengeluarkan suara seperti cekikan gitu ya. Jadi masih berdecit-decit gitu. Dilemparkan kepala ikan tersebut ke arah kuyang yang bertengger itu. Jadi menurut kepercayaan mereka, cara-cara tersebut yaitu membakar kulit bawang merah serta melemparkan kepala lele yang masih bergerak-gerak itu bisa mengusir kuyang yang akan mengganggu mereka. Nah, setelah mendengarkan cerita dari mertuanya itu, akhirnya semakin bulatlah tekad Pak Budi untuk menitipkan sang istri di sana. Nah, semenjak istrinya Pak Budi ini tinggal bersama kedua orang tuanya, setiap malam mereka selalu membakar kulit bawang merah di depan rumah mereka dan selalu mengadakan doa. Dan selain itu, karena mengikuti kepercayaan penduduk sana, maka wanita yang sedang dalam keadaan mengandung atau hamil, mereka selalu menyimpan duri landak di bawah bantal atau tempat tidur mereka dan membawanya kemana-mana. Selain itu juga orang tua dari istrinya Pak Budi ini menggantungkan daun sawang, yaitu kalau menurut aku sih seperti tanaman hias yang berdaun lumayan lebar, agak panjang gitu, warnanya merah. Dan menurut kepercayaan suku Dayak, daun sawang ini adalah daun yang suci, bisa menangkal penyakit, bisa menangkal mara bahaya maupun serangan-serangan buruk yang akan datang untuk mencelakai atau membuat sakit mereka. Jadi sudah biasa di suku Dayak ini mereka menanam daun sawang ini, mereka menyebutnya daun sawang ya, nanti fotonya aku sertakan. Dan sudah lumrah mereka mempunyai tanaman seperti itu yang ditanam di depan rumah mereka karena mereka selalu membutuhkan daun-daun itu sebagai penangkal kekuatan jahat atau energi negatif yang akan mengganggu mereka. Nah, hal itu mereka lakukan hingga akhirnya anak dari Pak Budi dan istrinya ini lahir. Dan bahkan setelah itu si istrinya ini setiap keluar rumah atau pergi kemanapun selalu membawa surah Yasin, buku surah Yasin, dan juga duri landak itu karena masih mengikuti tradisi dari orang tua mereka. Akhirnya anak dari Pak Budi dan istrinya pun lahir dengan selamat karena selalu dijaga saat masih di dalam kandungan ya. Dan menurut Pak Budi sampai sekarang pun ilmu hitam kuyang ini masih banyak pengikutnya. Dan biasanya warga sekitar di lokasi tersebut di mana kuyang tersebut tinggal, ini mereka sudah tahu bahwa itu adalah kuyang, tapi mereka tidak berani menangkapnya karena mereka berperilaku seperti orang pada umumnya pada saat siang hari, dan mereka tidak bisa menangkapnya begitu saja kecuali saat para kuyang ini sedang menjalankan aksinya, dan itu memang sulit sekali untuk ditangkap atau dipergoki ya. Dan ada banyak cerita mengenai kuyang yang dikirimkan kepadaku dengan berbagai macam versi. Ada yang mengatakan bahwa kuyang ini berupa saat melepaskan kepalanya dari tubuhnya ini, ada yang berwujud kepala dengan organ-organ menjuntai seperti yang
pernah atau sering kita lihat di film-film, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kuyang ini berbentuk bola api yang melayang-layang di udara gitu ya. Jadi saat bola api ini belum menemukan mangsa, ia akan melesat kuat, melesat cepat, dan pijarnya tidak terlalu terang. Tapi apabila dia sudah menemukan mangsa, maka ia akan terbang dengan pelan, dan lalu sinarnya ini membara, merah membara itu. Jadi ada banyak versi, entah yang mana, tapi yang jelas dari beberapa cerita ini aku bisa menyimpulkan bahwa satu, kuyang ini masih ada. Dan kuyang ini berbaur dengan masyarakat sekitarnya, meskipun kata banyak orang, kuyang ini tidak akan mencari mangsa dari kampungnya sendiri. Jadi itulah sebabnya para warga kampung tidak menyerang dia atau menangkap dia, karena korbannya bukan dari kampung mereka, dan juga mereka tidak bisa membuktikannya secara langsung bila si kuyang ini tidak sedang beraksi. Nah, terlepas dari masih ada atau tidaknya kuyang sampai sekarang, pesanku cuma agar kalian lebih berhati-hati saat sedang mengandung ataupun mempunyai anak kecil ya, karena gangguan pada saat kita hamil atau mempunyai anak kecil itu bukan hanya disebabkan oleh kuyang, karena kuyang ini berada di Pulau Kalimantan dan tidak ditemui di daerah lain ya. Tapi mungkin juga di daerah-daerah lain ada hantu jenis lain atau jin lain atau pengaruh jahat lain yang akan mengincar kandungan atau anak-anak kita. Nah, itu tadi cerita tentang teror kuyang yang dialami oleh Pak Budi dan keluarganya. Terima kasih untuk Pak Budi yang sudah mengirimkan kisah ini kepadaku sebagai keponakannya. Ya, Pak Budi ini adalah omku, tepatnya adalah adik dari papaku, almarhum papaku. Jadi beliau ini masih berada di sana, masih bertugas. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menyaksikan atau mendengarkan kisah ini hingga selesai. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang aku bawakan barusan. Dan juga mohon maaf apabila ada salah penyebutan, salah kata, atau salah ucapan yang mungkin akan menyakiti hati dari pihak-pihak tertentu karena keterbatasan ilmu yang aku miliki. Sekali lagi aku minta maaf. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Selalu jaga kesehatan. Nantikan aku lagi di podcast-podcast dan cerita-cerita menyeramkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.